Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat siang. Semoga siang hari Anda berbahagia. Semangat terus buat ikhwan akhwat yang lagi di kantor, yang lagi nyetir, atau yang lagi dimanapun kegiatan Anda di siang hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami di sini menemani ikhwan akhwat sekalian, menemani Anda di ruang dengar Anda, dimanapun Anda berada, sambil kita ngobrol, sambil kita bicara, kita akan mengkaji berbagai ilmu. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji Al-Quranul Karim bersama guru kita yang Masya Allah istiqomah betul. Walaupun halangan melintang, hujan, badai, beliau tetap datang. Bersama kita ada Ustadz Fawaz Abizawiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Berkat Allah. doakum. Berkat doa Ustaz juga, Masya Allah. Rida bagus nih Ustaz. Iya, ini ada yang ngasih dulu tuh. Kayaknya sebelah deh yang ngasih deh. Masya Allah. Itu kita dapat bareng-bareng Ustaz dari Habib Muhammad ya. Habib Muhammad Munsif bin Ali. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz sudah menyempatkan hadir di sini. Marhaba. Semoga Allah kasih kesehatan selalu. Amin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dan mudah-mudahan ayat-ayat seterusnya bisa kita bahas hari ini bersama Ustadz Fawaz. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mustami'in mustami'at, musyahidin dan musyahidat, Radio Silaturahim di mana saja berada. Dan juga tentunya ikhwan akhwat yang menyimak melalui Rasul TV di mana saja berada. Siang hari ini kajian kita tausiah siang. Kita akan sedikit renungkan 1-2 ayat dari Al-Quranul Karim, dan kita akan mulai dulu dengan membaca Ummul Quran. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlul Quran zahiran wa batinan. Dengan keberkahan surat Al-Fatihah, Allah jadikan kita min ahlul Fatihah. Minal ladzina hadahumullah, minal ladzina an'amallahu alaihim, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan tentunya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala juga untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, orang yang berjasa pada kita mengenalkan Islam yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua Allah berkenan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah tuangkan rahmat Allah, ampunan Allah, terang dalam kuburnya, sejuk dalam kuburnya. Dan tak lupa juga untuk guru-guru kita yang masih hidup, yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan usia yang panjang fi taatillah wa taati Rasul fi sihatin wa afiyah. Khususnya untuk founder Radio Silaturahim, gurunda kita, al-murabbi, al-ustaz, seorang qudwah dalam dunia ilmu Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu sendiri, yaitu al-ustaz Husain bin Hamid bin Hud Al-Attas. Hafizahullah wa ra'ah. Kemudian juga untuk gurunda kita Ustaz Hamzah bin Atas Al-Attas, tak lupa gurunda kami Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdul Al-Attas, gurunda kami Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, ayahanda kami Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, dan juga untuk gurunda kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih di Kota Tarim, Hadramaut Yaman, dan juga untuk guru-guru kami yang ada di Haramain, Abu Yasid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kemudian juga untuk yang berada di seberang sana, Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, Syekh Mahmud Said Mamduh, kemudian Syekh Fadil bin Saleh As-Samirai, kemudian Said Kamal bin Bagir Al-Haidari Al-Husaini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehat afiat, panjang umur, fi taatillah wa taati Rasul, dan bermanfaat untuk ummah, dan juga untuk imam besar kita, tak lupa kita doakan mudah-mudahan Allah nanti menjaga beliau. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Tak lupa seluruh kru yang relawan Radio Silaturahim yang ikut memperjuangkan dakwah Quran melalui media radio dan TV ini, khususnya yang setia menemani saya selalu di sini. Ada Bang Ondi, Said Isa Al-Kaf, Anis Muallim, ataupun Muhammad Atif, Muhammad Atif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keberkahan untuk kita semua. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Jalibali kulli khairin dafi ali kulli syarr lana wa liwalidina ahbabina wa man awsana wastawsana bid'a wal muslimina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Masyaallah, jazakumullah khair Ustaz atas al-fatihahnya. Semoga dari bacaan tadi Allah bukakan pintu hidayah dan pintu rahmatnya buat kita semua. Ikhwan akhwat, boleh silahkan agar bisa lebih menghayati, kita buka Al-Quran kita di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Secara umum ayat ini menjelaskan bagaimana gambaran kebodohan orang yang membawa ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang dia bawa, mengambil ilmu tapi tidak menggunakan ilmu yang dia punya. Atau mungkin kita, ikhwan akhwat, di depan kita ada sumber ilmu, yaitu Al-Quranul Karim, tapi tidak kita manfaatkan dengan benar, tidak kita dekati, tidak kita jadikan sahabat. Sesuatu yang sangat besar ini yang akan menolong kita dunia akhirat, ikhwan akhwat, jangan pernah kita sia-siakan. Ngeri sekali kalau kita nanti tidak mengamalkan ilmu, takutnya kita menjadi golongan orang-orang yang paling awal-awal masuk, dijebloskan ke neraka karena kita meninggalkan atau berpaling daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penjelasan dan penjabaran dari surat Al-Jumu'ah ayat 5 ini, ikhwan akhwat? Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Fawaz di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa khassati ashabil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat Radio Silaturahim untuk Islam yang satu di mana saja berada, termasuk seluruh pendengar, pemirsa radio dan TV Silaturahim yang menyimak melalui radio-radio yang bersinergi dengan Radio Silaturahim, baik yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pada ayat kelima ini adalah bagian dari cuplikan 10 ayat dalam Al-Quran yang Allah mulakan dengan firman-Nya matsalul ladzina. Jadi Al-Quran ini kan berisikan amsal, banyak berisikan amsal, perumpamaan untuk kita ambil menjadi sebuah pelajaran. Bila perumpamaan yang Allah sebutkan tentang kebaikan, maka hendaknya kita ambil dan kita jadikan pedoman hidup hingga akhir hayat dari perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan apabila perumpamaannya tentang keburukan perilaku satu masyarakat atau kaum, maka tentunya kita ambil jadi peringatan agar tidak berlaku kembali kepada kita. Ada 10 ayat dalam Al-Quran terulang, lebih kurang, ya, yang Allah firmankan dengan firman Allah, matsalul ladzina. Ada matsalul ladzina yang baik-baik, ada matsalul ladzina yang buruk-buruk. Nah, dalam ayat ini, Quran Suratul Jumu'ah, Allah sebutkan ayat gambaran tentang hal yang pernah berlaku pada umat terdahulu dari keburukan
dalam menyikapi anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitabullah. Ya, tentunya kan Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang terakhir, yang merevisi sekaligus menyempurnakan ya apa yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina hummilut Taurah. Perumpamaan orang-orang yang pernah diberikan anugerah berupa Taurat. Dan tentunya Taurat kita tahu bahwa Taurat adalah kalamullah yang Allah turun kepada Nabi Musa untuk menjadi sebuah panduan bagi kaumnya Bani Israel. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Maidah tentang Taurat itu fiha hudan wa nur. Dalam Taurat juga terdapat hudan, petunjuk, arahan, bimbingan Allah tabaraka wa taala, wa nur. Ya, wa nur, dan cahaya milik Allah yang Allah turunkan untuk menerangi akal, pikiran, kalbu bangsa Bani Israel saat itu. Nah, bahkan Allah sebutkan dalam sebuah ungkapan ayat lain, yahkumu bihan nabiyuna, yang mana para nabi menetapkan satu hukum dengan panduan Taurat tadi. Nah, Taurat ini dikenal dengan sebutan Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama yang Allah turunkan pada Nabi Musa. Kemudian datang Nabi Isa menyempurnakan atau musaddiq bagi kitab Taurat yang dikenal dengan perjanjian baru, ya, Al-Ahdul Jadid. Nah, setelah wafatnya Nabi Isa hampir 6 abad, 5 abad lebih ya, tidak turun satu kitab kepada satu kaum pun, baik pada Bani Israel atau Bani Ismail. Ya, kira-kira kalau bangsa Bani Israel kan udah kita kenal ya, keturunan Nabi Ishak, putra Ibrahim. Nah, kalau bangsa Arab dikenal dengan Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail, yang di situ turun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan Al-Qur'an sebagai ahdullahil akhir, perjanjian yang Allah pernah sampaikan dan Allah narasikan serta Allah turunkan termaktub dalam kitabnya Al-Quran. Dan tentu kita tahu kan, sejak zaman ayahanda kita Adam, Allah ceritakan dalam Quran surat Toha, kalau nggak salah nomor ayatnya 115. Allah sudah buat satu perjanjian. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Pernah Allah buat perjanjian dengan Adam, lalu Adam melupakannya. Lalu Adam diberikan hukuman berupa hikmah. Hukuman berupa hikmah. Karena melanggar perjanjian itu, ya, Adam diturunkan kemana? Ke alam dunia. Jadi hukumannya berupa tugas untuk menjadi apa? Khalifah fil ard. Maka Allah kembali mengulang pesan dan mengulang perjanjian, diingatkan kembali kepada Adam, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau enggak salah itu nomor ayat 123 dari Quran surah Toha. Nah, kemudian ketika Adam sudah beranak pinak, Allah kembali ingatkan ulang bahwa perjanjian untuk taat kepada Allah, menyembah Allah, bukan yang lain, Allah sampaikan dan angkat perjanjian tersebut lalu diikrarkan oleh anak turun Adam. Ini kisah bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf di ayat 172. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ya kan? Wa ashhadahum ala
anfusihim qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah katakan, dan ingatlah wahai Rasulku. Dan ini sekarang ayat ini kita bacakan di hadapan pemirsa dan pendengar Radio Silaturahim untuk jadi ingatan buat saya, buat kita semua dan pendengar serta pemirsa. Karena Al-Quran itu kan di antara nama lainnya yang menunjukkan peran Al-Quran adalah az-zikr, pelajaran, dan zikra, rambu peringatan. Jadi Al-Quran itu namanya, di antaranya apa? Zikra. Arti zikra, rambu, alarm, pengingat. Zikri, peringatan dari Allah. Az-zikr, pelajaran yang datang dari Allah. Nah, wa iz akhadha rabbuka, dan ingatlah wahai Rasulku, tatkala Allah mengambil ya dari Bani Adam, anak keturunan Adam, min zuhurihim, dari sumsum tulang punggungnya, dzurriyyatahum, ya kan? Dari sulbi itu diambil anak keturunan setiap anak turun Adam ini. Dan ingat ya, Allah yang mengambil dan menjadikan itu semua. Maka Allah wa ashhadahum ala anfusihim, Allah persaksikan di hadapan mereka semua. Qala, Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Allah yang menciptakan kalian? Bukankah aku Allah yang memberikan kehidupan buat kalian? Bukankah aku Allah pemilik jiwa raga kalian? Bukankah aku Allah pemberi rezeki pada kalian, menghidupkan, mematikan, dan mengatur kalian? Qalu bala syahidna. Kita semua saat itu di alam arwah, saat Allah ambil perjanjian ini, kesepakatan, deal-dealan kita dengan Allah Ta'ala, Uhud, antara kita dengan Allah, kita semua berkata, bala syahidna. Betul, Engkau Allah adalah Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, pengatur kami, pemelihara kami, pemberi rezeki kami, yang menghidupkan, mematikan kami. Syahidna, kami bersaksi. Nah, ini persaksian Allah narasikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran tadi, surat Al-A'raf ayat 172 tadi. Allah memiliki satu tujuan. Apa kata Allah? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti kalian nih di hari kiamat berkata, Tuhan, maaf, saya lupa, saya lalai dari pesan ini. Inna kunna an hadza ghafilin. Kami termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai terhadap perjanjian ini. Nah, ini diucapkan, kata Allah Ta'ala, awas, jangan sampai diucapkan nanti di yaumil qiyamah. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai pengingat. Sebagai pengingat. Dan Allah berikan bocoran. Itu indahnya Al-Quran. Ketika Allah berikan gambaran akan terjadi begini, supaya tidak berlaku kepada kita hal yang pahit tadi, atau yang indah dan manis agar terjadi berlaku untuk kita kebaikan tersebut di hari nanti, Allah berikan kisi-kisi dalam Al-Quran. Apa kisi-kisinya? Tadi ketika Allah berfirman, jangan sampai nanti kalian berkata di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Allah beritahukan siapa orang-orang yang ghafil itu. Dan subhanallah, kisi-kisinya masih terdapat dalam Quran surat Al-A'raf. Cuma beda halaman doang. Tadi halaman 173 ayat 172, ini 174 ayat 179. Apa kata Allah? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Indah kan Al-Quran tuh. Tadi Allah udah kasih warning kan? Awas, jangan sampai nanti bilang di hari kiamat, kami ini ghafil, kami ini lengah, lalai dari perjanjian itu ya Allah. Allah kasih tahu siapa orang yang ghafil itu.
Orang yang ghafil itu kata Allah 3 perilakunya. 3 cirinya. Allah berikan hati, ya, akal pikiran dan hatinya tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Biha hanya itu Al-Quran. Al-Quran, ayat-ayat Allah. Karena sebelumnya menceritakan tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Qur'aniyah yang termaktub dalam mushaf. Ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta raya. Nggak mau memahami fenomena alam dan fenomena peringatan Al-Quran. Walahum a'yunun. Allah berikan mata, bola mata yang begitu indah seperti ini. Fungsinya begitu unik. Tapi sayang, la yubsiruna biha. Mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, walahum adhanun. Sampai-sampai Allah berikan telinga, nggak mau juga mendengarkan ayat-ayat Allah. La yasma'una biha. Itulah orang-orang yang ghafil. Yang Allah gambarkan mereka itu tidak ada beda dengan binatang ternak. An'am, balhum adal. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ya Allah. Karena Allah anugerahkan akal, hati. Tapi kalau binatang, maklum dong, hanya diberikan syahwat, insting atau gharizah untuk al-baqa, gharizah al-hayah, gharizah an-naw'. Kalau manusia diberikan akal, tapi sayang nggak mau digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, hal ini sebuah pesan dari Allah. Kalau tidak mau berlaku apa yang Allah gambarkan, antaqulu yaumal qiyamah. Kita tidak mau termasuk orang yang akan berkata nanti di yaumil qiyamah, inna kunna an hadza ghafilin. Maka ini modulnya. Al-Quran, dengarkan. Mushaf, lihat, baca. Kemudian pahami dan ikuti. Maka Anda dijamin oleh Allah tidak menjadi orang yang ghafil. Bahkan subhanallah ya, kalau kita nanti buka Al-Quran surah Yasin, ya, surah Yasin itu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Allah berfirman, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihah walahum fiha ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kemudian wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ketika orang-orang kafir, para pendosa, ahli maksiat mendapatkan keputusan untuk bertempat di neraka selama-lamanya, dipisahkanlah mereka dari orang-orang beriman, sekalipun keluarga, tetangga dan kerabatnya. Pisah, nggak boleh gabung. Ya, nggak boleh gabung antara orang beriman dan orang mujrim. Ya, lalu Allah firmankan kepada mereka, orang-orang beriman, orang-orang mujrim, orang-orang kafir, alam a'had ilaikum, ya bani Adam. Kok bisa sih sampai berada dalam kondisi seperti ini, begitu rendah, hina dina, menjadi kaum mujrim? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah sudah aku ingatkan, pesankan, dan kita sudah buat perjanjian? Ya, sudah aku dengan Al-Quran sebagai apa? Uhud antara kita. Allah ta'budu syaitan. Jangan kalian mengabdi kepada syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Wa ani'buduni. Hadha siratun mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Afalam takunu ta'qilun. Jadi kalau seseorang sampai terjebak menjadi orang kafir yang ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah, menutup diri dari mengikuti panduan Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai sebetul-betul imam, pemimpin sejati, tolak ukur kebenaran, cahaya penerang, berarti tandanya orang ini nggak menggunakan akalnya. Nggak menggunakan akalnya. Padahal akal nikmat yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah ingatkan, afalam takunu ta'qilun. Malah mengikuti syaitan yang berbentuk jin dan manusia.
Kan kata begitu kan? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Gara-gara ngikutin setan, ada terjebak masuk dalam api neraka. Sampai-sampai kalau kita buka Quran surat Al-Mulk, di situ ada gambaran penyesalan penghuni neraka. Tapi penyesalan tentunya tidak guna di hari itu ya. Cuma ini pelajaran buat kita kan, agar kita tidak masuk dari golongan orang yang mengucapkan hal itu nanti dia di neraka. Mereka mengatakan lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja kami mau mendengarkan Al-Quran, mau mendengarkan ayat-ayat Allah, atau kami mau menggunakan akal kami memahami ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti kami tidak akan berada dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya tiada pernah padam. Fa'tarafu bidzambihim. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka menyesali dosa mereka. Tapi berguna nggak penyesalannya? Berguna nggak penyesalannya? Dijawab oleh Allah dan para malaikatnya, fasuhqan li ashabis sa'ir. Nggak ada guna udah. Ayat-ayat ini turun kepada kita agar dapat kita baca, kita dengarkan, kita lihat, kita baca, kita hayati, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maka dalam Quran surat Al-Jumu'ah ini Allah berikan gambaran hal yang pernah berlaku kepada ahlul kitab. Allah berikan gambaran masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Dia berikan anugerah berupa Taurat tapi tidak digunakan sebagai hamulah, kendaraan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, perumpamaan seperti apa? Kamathalil himar. Perumpamannya persis seperti seekor himar. Himar. Kedelai, apa? Keledai. Ya. Keledai. Keledai ini yahmilu asfara. Yang di atas punggungnya diletakkan, dibebankan, diangkutkan asfara, lembaran-lembaran buku-buku berisikan panduan, ilmu pengetahuan, pesan-pesan, pelajaran-pelajaran, tapi yang bawa himar. Adakah himar mampu memanfaatkannya? Sekalipun ditumpangkan di atasnya asfal. Maka Allah sebutkan bisa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Enggak ada bedanya dengan orang yang dianugerahkan ilmu pengetahuan, diberikan kecerdasan menghafalkan kitab-kitab Allah, diberikan kecerdasan mampu menghafal sekian riwayat, banyak ucapan ulama, namun lam yahmiluha. Itu semua hafalannya, pelajarannya tidak jadikan kendaraan untuk berjalan mengarungi ombak lautan menuju keridhaan Allah. Allah katakan bi'sa, seburuk-buruk misal. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Insyaallah stasiun poin pada ini kita akan sambung setelah jeda yang berikut ini. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Bagi kawan akhwat yang ingin berkontribusi cerita-cerita boleh di 081119999720. Boleh juga komen di YouTube, silahkan like, komen, dan subscribe. Kami akan kembali insya Allah nggak lama setelah jeda berikut ini.
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami, bersama guru kita favorit, Masya Allah, Ustadz Fawaz Abizawiyah. Masya Allah Ustadz, kita mengkaji surat Al-Jumu'ah ayat 5 ini. Jadi mengkaji banyak hal juga nih Ustadz ya, Masya Allah, tentang interaksi orang dan ilmu, terutama interaksi orang dengan Al-Quran ya. Jadi ini kan konteksnya tentunya gambaran Humilut Taurat ini kan kitabnya Allah. Jadi interaksi orang, kita Anda semua terhadap Al-Quran. Ya. Dan kerap kali kita memang tergoda sama godaan setan, yang setan sendiri sebenarnya udah nasihatin kita, Sat. Setan tuh nasihatin kita supaya kita nggak ngikutin mereka, dikutip sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Surat Ibrahim itu, kalau mohon izin Anda bacakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, ketika semuanya perkara telah diselesaikan, sudah dihisap, yang surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, yang masuk neraka sekian tahun udah divonis semualah, kayak vonisnya yang baru divonis sekarang gitu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kepadamu janji yang benar. Allah udah kasih janji yang benar nih. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Saya setan nih udah kasih janji juga. Tapi aku menyalahinya, kata setan. Kalau saya janjinya selalu saya apa namanya? Selalu saya tipu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li, kata setan. Tidak ada kekuasaan bagiku, kata setan, terhadapmu, melainkan sekedar aku nyeru kamu aja, ngajak doang ya Ustaz ya. Lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan engkau mencerca aku, nggak usah nyalahin aku. Salahin diri kamu sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku nggak bisa nolong kamu, kamu juga nggak bisa nolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini garis bawah nih. Setan pun tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sejak dulu mempersekutukan aku, maksudnya ngikutin aku juga enggak ngebenerin kamu, kenapa mau ngikutin aku, kata setan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Nih setan yang dikasih nasihat, sesungguhnya orang zalim itu pantas dapat azab yang pedih. Ya Allah. Itu lihat berarti itu diskusinya setan ya, memberitahukan para pengikutnya. Setelah nanti di hari ditetapkannya segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah beritahukan, inna kaida syaitan kana dhaifan. Setan itu sebenarnya tipu dayanya lemah. Cuma kita ini yang menjauh dari al-gawi, Allah tabaraka wa taala, melemahkan diri kita. Melemahkan diri kita sendiri. Makanya kan kalau kita lihat itu ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan dialog para malaikat penjaga neraka kepada calon penghuni neraka, semua begitu. Kok bisa sih? Kok bisa sih sampai ke sini? Kok bisa gitu? Kok bisa nyampe ke masuk neraka ini, gimana ceritanya? Begitu banyak ampunan yang Allah kasih. Ampunan, panduan, gambar, kabar gembira, arahan, bimbingan. Kenapa kok milihnya ke sini itu loh? Kalau bahasa Jawa, piye toh? Piye toh iki? Betul. Jadi malaikat pun terbingung-bingung melihat ada anak manusia sampai nyasar masuk ke neraka. Ya Allah. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayatihi, ya, yatluna alaikum ayatihi wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Emang enggak ada para nabi? Emang enggak ada para rasul? Emang enggak ada para dai? Emang enggak ada para mubaligh yang ngasih nasihat, yang ngasih bacain ayat-ayat Allah? Kok bisa sih sampai ke sini? Tuh, ya kan? Bingung ya malaikat. Malaikat bingung. Ya, pada surga yang Allah sudah buat segitu luasnya. Banyak ruang-ruang yang kosong. Kok milihnya ke sini gitu loh. Kok bisa gitu loh. Nanti kalau kita lihat di pergaulan sekarang, Ustaz, orang mau dosa tuh susah sebenarnya, Ustaz. Harus bayar. Bayar parkirnya juga mahal. Betul. Harus lobby, harus ngumpet-ngumpet, nggak boleh kelihatan.
Dan harus menerima stigma buruk dari orang. Mau bikin dosa lewat gadget harus beli kuota. Harus beli kuota, benar. Itu pun diam-diam, kamar kunci gitu dan lain sebagainya. Sebaliknya orang kalau mau Dekat dengan Allah gampang, ngaji murah, dengerin Rasil tinggal setel. Betul. Ikut Orang bubur subuh. menyebut lafaz Allah saja. Bibir nggak pakai berat bisa. Cukup lidah aja yang tanpa tulang ini. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Salli ala Muhammad. Ya, kalau saya masih pakai bibir. Masih. Ya, Allah nih coba. Nggak pakai lah. Nggak pakai. Bingung deh. Cuma inilah. Maka Allah katakan dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum. Aduh. Dan Allah bergambar walaqad adalla minkum jibillan katsira. Makanya afalam takunu Tahakin. Jadi kalau orang yang sampai terjebak godaan setan menandakan akalnya kurang. Akalnya kurang, hawa nafsunya gede. Itu. Oh iya, paham. Kita sambung kepada Lanjut. firman Allah Subhanahu wa taala, bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Maka Allah katakan wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kalau kita buka Quran surat Al-A'raf ya, ayat ke-9. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kejadian yang akan datang, yaitu di hari ditimbangnya, dimintakan pertanggungjawaban amal, ditimbangnya amal perbuatan anak manusia. Allah kasihkan gambaran, wa man khaffat mawazinu. Siapa orang yang ringan timbangan amalnya. Fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Itulah orang-orang yang membuat rugi dirinya sendiri. Tapi tahu nggak? Apa sih hal yang paling membuat timbangan amal menjadi ringan? Sehingga pelakunya menjadi orang yang merugi. Ya. Alladzina khasiru anfusahum. Apa sebabnya? Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Sebab dulu waktu di kehidupan dunia mereka itu bi ayatina yadhlimun. Menzalimi ayat-ayat kami. Berlaku zalim terhadap Al-Quran. Yang seharusnya Al-Quran menjadi imam, dijadikan makmum. Yang seharusnya Al-Quran menjadi hakim, dijadikan Al-Quran mahkumun alaih. Yang harusnya Al-Quran menjadi panutan, disuruh Al-Quran menjadi panutan nafsu kita. Ini gambaran yang Allah sebutkan tadi, bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ikhwan dan akhwat, dalam Al-Quran itu ada kata kadzdzaba yakdzibu, kadzibun. Ada ayat kadzdzaba yukadzibu. Bedanya apa sih antara kadzdzaba yakdzibu dengan kadzdzaba yukadzibu? Kembali diingatkan ulang untuk saya pribadi dan antum sekalian. Kadzdzaba yukadzibu itu, kalau kadzdzaba yakdzibu, dusta, bohong, nggak percaya. Kalau kadzdzaba yukadzibu, ia membenarkan, mempercayai kebenaran itu ada, ya, dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah sebagai tolak ukur kebenaran, tapi dia tidak menggunakannya, tidak menggunakan ayat Allah, tidak menjadikan Al-Quran sebagai betul-betul neraca ukur kebenaran dalam sikap dan perbuatan. Nanti percaya nggak sama Al-Quran? Percaya dong. Al-Quran itu apa? Kalamnya Allah. Al-Quran itu apa? Kitabnya Allah. Al-Quran itu apa? Ajarannya Allah turun kepada Rasulnya. Baik, percaya? Percaya. Kalau percaya, jadikan dong Al-Quran sebagai tolak ukur. Oh, entar dulu. Jangan begitu, bro. Kita ada undang-undang lain dong. Aduh. Yang sesuai dengan keinginan kita. Aduh. Itu namanya apa? Kadzdzaba yukadzibu. Maka Allah katakan seburuk-buruk perumpamaan adalah orang-orang yang menjadikan, ya, seorang kelompok kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah tidak akan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuknya kepada orang-orang yang zalim. Berarti Ustaz, orang tuh bukannya tidak menganggap Al-Quran itu benar. Mereka sadar bahwa Al-Quran benar, tapi mereka nggak cocok aja, nggak nyaman sama kebenaran yang dibawa dengan Al-Quran. Itu. Gitu Ustaz ya? Percaya dengan Al-Quran itu merupakan tolak ukur kebenaran,
panduan kebenaran, tapi nggak nyaman untuk mengikuti panduan itu, untuk mengikuti kebenaran Al-Quran. Kenapa? Nggak cocok sama nafsunya. Ya. Tapi nuraninya bilang betul, cocok. Tapi sama nafsunya, aduh, Nanti nggak bisa gini dong. nggak bisa gini-gitu lagi dong kita. Ya. Iya, benar. Padahal agama itu kan aturan artinya. Betul. Agama itu artinya apa? Aturan. Dan agama itu kan katanya bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya berantakan. Agar tidak berantakan adalah agama. Agama mengatur orang biar hidup tidak berantakan. Tapi nggak mau ikut aturan agama. Dia percaya Al-Quran itu adalah ajaran agama yang datang dari Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Tapi nggak nyaman deh kalau ngikutin Al-Quran. Cari aja riwayat-riwayat lain. Betul. Cari aja makalah-makalah lain. Cari aja konun-konun lain yang sesuai dengan apa? Atau kaul-kaul lain yang sesuai dengan keinginan. Pendapat-pendapat ya. Pendapat-pendapat, ideologi-ideologi. Itu. Saya ingat Sayyidina Umar tuh pernah didatengin sama pasukan yang habis ngebuka satu kota. Di kota tersebut pasukannya dapetin satu syair. Syairnya ajib banget. Dan dilihat Sayyidina Umar, nih ada syair ajib banget. Apa syair? Diambil kayu, dibukul tuh orang. Nah, kalau pasukan mah dipukul mah nggak apa-apa, bukan kekerasan ya. Dipukul. Nggak mau tahu nggak, orang-orang sebelum kita itu hancur karena mereka lebih suka, lebih condong kepada kata-kata orang dibandingkan kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan realnya sekarang gimana? Segitu cemburunya Sayyidina Umar sama Al-Quran. Dan sekarang? Kayak gitu kan? Betul. Orang lebih condong kepada selain kalamullah ketimbang dengan kalamullah. Ya Allah. Sampai ada ungkapan kalamullah ini nggak kurang sempurna nih kalau nggak ada penjelasan dari kalam-kalam selain kalam Allah. Kan begitu sekarang ini, ya kan? Itu kan bagian dari apa? Bagian dari menzalimi ayat-ayat Allah. Ya Allah. Berlaku zalim terhadap ayat-ayat Allah. Allah. Coba kita tengok Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Ya Allah. Ada sebagian orang yang menjadikan selain Allah duna Allah. Karena kalau duna kan nanti di bawah. Iya. Di bawahnya Allah. Ya, kedudukannya, levelnya di bawah Allah. Duna. Sebagai andadan. Tandingan bagi Allah. Orang kalau misalnya adu tinju aja nih. Tinju. Ada kelas terbang, bulu, bantam, junior, berat. Ya. Boleh nggak level kelas beratnya diadu dengan kelas bulu? Itu namanya apa? Nggak sebanding kan? Iya. Nggak sebanding dong. Kalau yang kelas bulu kalah, wajar dong. Ya emang bukan kelasnya. Ini ada orang, kata Allah Ta'ala, mengambil, menjadikan selain Allah yang tentunya derajatnya, kedudukannya di bawah Allah, diambil, dijadikan tandingan bagi Allah. Tandingan bagi Allah. Gambarannya, yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai selain Allah tadi itu, ya, seperti cintanya kepada Allah. Nah, ketika Allah berfirman tadi, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Al-Quran ini kalamnya Allah. Al-Quran ini firmannya Allah. Maka ketika ada orang yang berani menjadikan kalam selain kalam Allah sebagai tandingan bagi kalam Allah, bandingan bagi kalam Allah, menghakimi kalam Allah, ya, diadu dengan kalam Allah, ini bagian dari puncak kekufuran dan puncak kesyirikan kepada Allah. Karena Allah itu Al-Ahad, Al-Fardus Samad fi kalamih. Al-Ahad, Al-Fardus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad fi aqwalih, fi kalamih, fi af'alih, fi sifatih, fi qada'ih, fi iradatih, fi takdirih. Nggak boleh bandingkan lagi. Kalau ada orang bilang
Ada dong selain Al-Quran yang sejajar dengan Al-Quran. Waliyadzubillah. Ini namanya orang berbuat syirik kepada Allah. Dan itulah puncak kesyirikan dan puncak kekufuran kepada Allah. Makanya Allah katakan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum. Dan Allah tidak akan memberikan bimbingannya, arahannya, petunjuknya kepada orang-orang yang zalim. Dan siapa orang yang paling zalim? Kalau kita buka Al-Quran, ikhwan akhwat, ketik dari Google sebuah kata zalim dari Al-Quran, bukan lagi zalim. apa? Man adlamu. Siapa orang yang paling zalim? Ketik dari Al-Quran, man adlamu. Bisa faman adlamu, waman adlamu, man adlamu. Itu semua ayat yang dimula dengan kata kunci man adlamu, siapa orang yang paling zalim. Ini kan zalim nih. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apa namanya? Alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadzlimun. Ini bukan lagi zalim, adzlamu, yang paling zalim di antara yang zalim. Siapa orang itu? Semua berkisar penjelasan Al-Qur'an, penjelasan Allah, bayan ilahi. Orang yang paling zalim adalah yang menzalimi ayat-ayat Allah. Menzalimi Al-Qur'an dengan bermacam cara menzalimi Al-Quran. Itulah orang yang paling zalim. Nah, kalau orang yang paling zalim berarti paling zalim terhadap dirinya, paling zalim terhadap orang lain, paling zalim terhadap alam sekitarnya, paling zalim dari sisi insaniyah, paling zalim dari sisi makhlukiyah. Ya, kenapa? Muaranya dari mana? Dari menzalimi Allah melalui menzalimi ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan amin. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan kita orang-orang yang senantiasa berani menzalimi Allah, menzalimi ayat-ayat Allah, menzalimi risalah Allah, karena khawatir nanti kita akan ditempatkan di tempat yang paling layak untuk orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli Qur'an zahiran wa batina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Insyaallah, jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya, waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Semoga bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Semoga amal kita pada kesempatan kali ini menjadi saksi yang akan meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ikhwan akhwat, Al-Fakir Isa Al-Kaf, ada Ondi, ada Kang Anis Mualim di meja operator beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.